Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas seputar masalah kurban, yang mana kurban ini menjadi kewajiban bagi kita yang sudah mampu, tentunya tidak lepas dari hukum sunnah muakkadah. Izin Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kami lanjutkan ke materi, izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, oke. Sebentar, ini masih coba-coba ini. Ini slideshow-nya di mana ini? Ini, bentar. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5, dalam bab 5 pertemuan kita kali ini kita akan membahas ibadah kurban, makna dan hukum serta hikmah berkurban. Lanjut. Kurban merupakan salah satu dari pembahasan fikih, yang mana kurban itu berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sedikit ada istilah korban. Nah, korban dengan kurban itu hampir mirip, tapi beda jauh. Kalau korban itu artinya pengorbanan, tapi yang kurban yang di sini adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis seperti itu. Kemudian secara terminologis fikih, mayut bahu minan na'ami taqurban illallah. Jadi kurban itu adalah hewan kurban yang dibeli pada saat hari raya Idul Adha, yang mana ketika kita sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah ini, nah kita disunnahkan, dalam hal ini hukumnya sunnah muakkad. Kemudian apabila keluarga itu oleh sebagian kelompok masyarakat di keluarga kita dianggap mampu, berarti bukan lagi sunnah muakkadah, tapi namanya sunnah kifayah. Adapun dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar, ayat yang sangat masyhur. Dalam hal ini menjadi tendensi dalil utama dalam menjalankan ibadah syariat kurban. Next, asal usul ibadah kurban ini semuanya pasti sudah paham semuanya ini, karena ini cerita yang sangat masyhur. Artinya asal usul ibadah kurban, nah, ini kalau versinya para ulama, ya, ada dua sebenarnya. Ini yang versi yang paling masyhur itu ketika Nabi Ibrahim diuji keimanan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Kemudian di saat hampir mau menyembelih putranya, kemudian Nabi Ismail digantikan domba dari surga. Ini yang versi pertama yang sangat masyhur. Nah, di situ ada ceritanya di sebagian referensi, pada waktu itu Allah memperlihatkan kepada malaikat-malaikatnya tentang
Nabi Ibrahim, yang Nabi yang sangat mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, pada waktu itu sebelum menyembelih Nabi Ismail, nah ini beliau melaksanakan kurban besar-besaran. Kemudian untuk mengetes keimanannya, kemudian diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, itu ada ceritanya suatu malam Nabi Ibrahim itu urija ilas samai, diperlihatkan hamba-hambanya yang melakukan maksiat, dinaikkan ke atas langit, kemudian ada satu hamba yang melakukan maksiat, kemudian ditanya oleh Allah, bagaimana wahai Ibrahim, binasakan saja ya Rob, saya sudah istilahnya sudah nggak kuat, nah, atau sudah muak. Ya udah, kemudian setelah itu ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya, nah ini kemudian Nabi Ibrahim ini diingatkan lagi tentang ketika Nabi Ibrahim dinaikkan ke langit. Nah, itu mereka itu hambaku, mereka yang maksiat itu hambaku, mereka yang makanin juga saya, kamu seenaknya nyuruh binasakan. Nah, itu kemudian Nabi Ibrahim tersadar, kemudian digantikan dengan Nabi Ismail, diganti dengan domba itu karena keikhlasan Nabi Ibrahim. Kemudian next, kemudian waktu pelaksanaannya adalah hari raya Nahar, 10 Dzulhijjah ba'da firohi sholatil Aid. Kemudian bisa dilanjutkan tanggal hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan hewan-hewan yang dijadikan sesembelihan juga sudah populer sekali, mulai dari unta, kerbau, kambing, dan domba. Nah ini, tapi ya yang perlu diperhatikan bahwasanya syarat-syaratnya harus terpenuhi semua ketika tidak al-auraul bayin, tidak ada cacat al-auraul bayin. Al-aura itu ya kero bahasanya. Kemudian al-ajfa, pincang. Kemudian kurus sekali ya. Nah, itu menjadi syarat-syarat sah hewan yang dijadikan kurban. Oke. Kemudian the next, nah, tata cara penyembelihan kurban. Persiapan awal, nah, sama seperti biasanya yang kita lakukan, ya, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Kemudian yang perlu sangat kita perhatikan adalah tentang alat atau persiapan. Kalau misalnya di daerah teman-teman, nah ini belum ada yang menggunakan alat-alat tertentu. Menggunakan, kalau di daerah saya masih sederhana, tapi saya kalau lihat di YouTube itu ada yang sudah modern, jadi tidak sampai izak kepada hewan kurban. Yang paling penting adalah walaupun masih sederhana, hendaklah kita untuk bagaimana ya, untuk istilahnya adalah iroh membuat senyaman mungkin hewan kurban ketika mau disembelih, itu jangan sampai ada unsur iza atau penyiksaan, seperti itu. Kemudian ada doa khusus yang kita panjatkan bersama-sama, khususnya bagi orang yang menyembelih dan orang yang mempunyai. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kemudian ada sunah-sunah yang lain. Kemudian ketika disembelih hewan kurban itu disembelih, kita disunahkan untuk membaca takbir. Next, kemudian 4 pilar syarat sah berkurban. Sebentar.
Satu, beragama Islam dan berakal. Terus jadi pelaku kurban harus muslim yang sudah balik, artinya juga tidak gila. Kemudian niat ikhlas karena Allah, kurban dilakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan atas pamer ataupun mencari pujian manusia. Kemudian selanjutnya adalah secara finansial mampu, artinya ada ziyadah, ada fadl, kelebihan bagi keluarganya. Nah, kemudian mengikuti syariat, memastikan hewan dan tata cara penyembelihan serta pembagiannya harus sesuai dengan prosedur syariat. Kemudian tujuan hikmah dalam ibadah kurban adalah ada 3. Pertama adalah menumbuhkan keikhlasan. Nah, dengan berkurban kita melatih hati kita untuk ikhlas menafkahkan sebagian yang kita punya kepada orang lain. Kemudian meningkatkan kepedulian sosial. Nah, walaupun di tetangga kita mungkin ada yang non muslim, nah kita juga boleh memberikan daging kurban kepada non muslim. Ini sudah menjadi hasil basul masail di daerah kami ya. Karena hal itu akan menimbulkan nilai yang positif bagi Islam, nah, tidak memandang agama walaupun itu khilaf ulama. Jadi ada ulama yang membolehkan untuk memberikan daging kepada non muslim. The conclusion, simpulan dari apa yang telah kami paparkan, bahwasanya kurban adalah cerminan kehidupan, ketaatan dan keikhlasan. Ibadah kurban mencerminkan ketaatan mutlak dan keikhlasan untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah sebagai solidaritas umat. Nah, dengan kita berkurban, nah, kita akan mencoba untuk memahami bahwasanya kita di dunia itu tidak sendiri. Artinya kita punya tetangga, kita mempunyai teman, dan kita ketika mempunyai kelebihan rezeki kita wajib untuk berbagi kepada sesama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Teman-teman, mungkin dari apa yang kami sampaikan ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Cukup? Pak Soidul Imdad, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Saya kira demikian. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mari kita berdoa agar kiranya Allah memberikan karunia kepada kita di tahun ini kita dapat berkurban. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.